Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggriani Sifahani. Di video kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang Static Routing. Sekarang kita akan belajar tentang Dynamic Routing, yaitu kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini ada topologi yang sebelumnya ya teman-teman, dengan 4 router dan 4 PC dengan masing-masing IP-nya. Nah, yang akan kita pelajari adalah Dynamic Routing OSPF. Dynamic Routing OSPF itu nanti Mikrotik 1 akan mencoba mempromosikan IP yang dia punya. Mikrotik 1 akan mempromosikan IP yang dia punya ke Mikrotik 2, yaitu 10.10.10.1 di Ether 1 dan 192.168.1.1 di Ether 2. Terus Mikrotik 2 merespon kalau dia juga punya IP 10.10.10.2 di Ether 1 dan 192.168.2.1 di Ether 2. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pengenalan Dynamic Routing OSPF-nya. Sekarang kita akan langsung konfigurasi OSPF-nya teman-teman. Yang akan kita konfigurasikan di Dynamic Routing OSPF ini yaitu yang pertama adalah kita harus mempromosikan, dan yang kedua adalah areanya. Oke, yang pertama kita cek adalah routing OSPF network print. Kita lihat di dalamnya ada apa enggak. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Sekarang kita akan coba isi networknya, yaitu kita ketikkan routing OSPF network add. Nah, di sini kita punya DAC, yaitu IP yang terkoneksi di Mikrotik pertama, yaitu 10.0 di Ether pertama dan 1.0 di Ether kedua dan 137.0 di Ether ketiga. Untuk Ether ketiga ini tidak usah ya teman-teman, karena ini terkoneksi ke internet. Jadi langsung saja kita masukkan areanya backbone. Kenapa? Karena defaultnya itu udah backbone ya teman-teman. Kita coba lihat routing OSPF area print. Nah, di sini area ID-nya itu sudah ada ya teman-teman, namanya backbone. Jadi kita langsung saja routing OSPF network add areanya backbone, terus networknya yang kita punya yaitu 10.10.10.0/24, terus di Ether kedua 192.168.1.0/24. Oke, selesai. Sekarang kita coba lihat routing OSPF network print untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita sudah membuat untuk mempromosikan dua IP yang akan kita promosikan ke Mikrotik lain. Oke, lanjut di Mikrotik 2 juga kita cek dulu IP address print. Nah, di sini ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Terus kita langsung konfigurasikan routing OSPF network add areanya backbone, dan networknya di Ether 1 yaitu 10.10.10.0/24. Dan di Ether 2 yaitu 192.168.2.0/24.
Dan yang terakhir di ether 3 yaitu 20.20.20.0/24. Oke, sudah. Lanjut kita cek dulu routing OSPF network print. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita ke MikroTik 3, kita cek dulu IP address-nya. Nah, ini juga ada ether 1, 2, dan 3. Langsung kita konfigurasikan sama seperti sebelumnya. Nah, ini yang pertama networknya yaitu 20.20.20.0/24, terus 192.168.3.0/24, dan 30.30.30.0/24. Oke, kita cek juga routing OSPF network print. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang lanjut ke MikroTik 4. Kita cek juga IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini hanya ada ether 1 dan 2 ya teman-teman. Sekarang kita langsung konfigurasikan. Nah, yang pertama ini networknya 30.30.30.0/24, dan yang kedua adalah 192.168.4.0/24. Oke, sudah. Kita cek juga routing OSPF network print. Nah, sudah ada ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Selanjutnya kita cek apakah kita mendapatkan IP yang sudah dipromosikan dari masing-masing MikroTik-nya. Kita cek di MikroTik pertama yaitu IP root print. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada ADO, artinya aktif dynamic OSPF. Di sini kita mendapatkan IP 20.0 yang terhubung di MikroTik 2 dan 3. Terus ada 30.0 yang terhubung di MikroTik 3 dan 4. Di sini juga ada 2.0, 3.0, dan 4.0 yang terhubung di komputer ya teman-teman. Kita cek juga di MikroTik 2 IP root print. Di sini kita mendapatkan 20.0, 30.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Terus di MikroTik 3 kita cek juga. Nah, sama ya teman-teman, di sini kita mendapatkan 10.0 yaitu mengarah ke MikroTik 1 dan 2. Kemudian 1.0 yang mengarah ke komputer 1, 2.0 ke komputer 2, 3.0 ke komputer 3, dan 4.0 ke komputer 4. Terus di MikroTik 4 kita cek IP root print. Nah, di sini ada 10.0 juga. Terus 20.0, 30.0. Terus di sini juga ada 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ini mereka masing-masing terhubung ke MikroTik dan komputer-komputernya.
Sekarang kita coba tes ping dari mikrotik 1 ke mikrotik 4, yaitu ping 30.30.30.2. Kita cek dulu IP di mikrotik 4. Nah, benar ya teman-teman, 30.2. Kita enter. Berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba dari mikrotik 3 ke mikrotik 1, ping 10.10.10.1, berhasil. Dan yang terakhir mikrotik 2 ke mikrotik 4, yaitu ping 30.30.30.2, berhasil juga. Sekarang kita coba antar komputer. Di VPC 1 ini kita ping 192.168.2.2 ke mikrotik ke PC 2 ya teman-teman. Terus 3.2 yaitu PC 3, dan 4.2 yaitu ke PC 4. Oke, berhasil semua ya teman-teman. Jadi ini sudah saling terhubung antar mikrotik dan antar PC-nya. Nah teman-teman, jadi karena ini sudah berhasil, sekarang kita akan coba menambahkan router baru di sini. Kita tambahkan mikrotik. Di sini mikrotik 5. Terus cam optionnya kita hapus, lalu save. Terus kita rapikan dulu. Di sini hubungkan dari mikrotik 4 ke mikrotik 5. Terus kita tambahkan VPC juga. Ini VPC 5. Nah, kita hubungan dari mikrotik 5 ke VPC 5-nya. Terus kita nyalakan. Oke, setelah itu kita jabarkan untuk IP-nya di header 3 mikrotik 4, yaitu 40.40.40.1/24. Terus di header 1 mikrotik 5, yaitu 40.2/24. Dan di VPC 5-nya IP-nya yaitu 192.168.5.2/24 dengan gateway 192.168.5.1. Ini saya rapihkan dulu. Oh ya teman-teman, di header 2 mikrotik 5 ini IP-nya 192.168.5.1. Oke, sudah. Sekarang kita cek, kita loginkan dulu di mikrotik 5-nya. Nah, di mikrotik 5 ini kita ganti dulu namanya, yaitu sistem identity set name M5. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan dulu untuk IP-nya di mikrotik 5, yaitu IP address add interface header 1, address yaitu 40.40.40.2/24. Terus yang kedua 192.168.5.1/24.
Mohon maaf, ini sebetulnya yang 5.1 ini di Ether 2 ya teman-teman. Terus di MikroTik 4 juga kita tambahkan IP-nya, IP address at interface. Di sini ada 3. Kemudian addressnya yaitu 40.40.40.1/24. Oke, selesai. Kita langsung konfigurasi pada router baru ini. Di MikroTik 4 kita konfigurasikan lagi, yaitu routing OSPF network at area backbone. Networknya yaitu 40.40.40.0/24. Terus kita cek dulu routing OSPF network print. Oke, ini sudah ada ya teman-teman untuk yang di Ether 3. Kemudian di MikroTik 5 juga kita konfigurasikan yang pertama, yaitu routing OSPF network at area backbone. Networknya yaitu 40.40.40.0/24. Oke, selanjutnya yaitu 192.168.5.0/24. Oke, sudah ya, kita cek dulu routing OSPF network print. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, 40.0 dan 5.0. Sekarang kita lihat dulu IP root print. Nah, ini sudah ada untuk 5.0 dan juga 40.0. Terus kita coba juga di MikroTik 4, kita cek IP root print. Oke, ini juga ada 5.0 dan 40.0. Di MikroTik 3 juga kita cek. Ada ya teman-teman, 5.0 dan 40.0. Terus di MikroTik 2 juga kita cek IP root print. Nah, ini ada 40.0 yaitu yang ke MikroTik dan 5.0 ke PC. Terus terakhir di MikroTik 1 kita cek. Oke, sudah ada juga 40.0 dan 50.0. Jadi semuanya sudah kita promosikan ya teman-teman. Sekarang kita make sure dulu apakah sudah saling terhubung. Di MikroTik 5 kita ping dengan MikroTik pertama yaitu 10.10.10.1. Dan di VPC 5 kita juga cek, kita tambahkan dulu IP-nya yaitu IP 192.168.5.2/24, 192.168.5.1. Nah, sudah kita ping dengan 192.168.1.2 yaitu VPC pertama ya teman-teman. Oke, ini TTL, artinya berhasil ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil untuk konfigurasi dynamic routing OSPF 5 router. Jadi sekarang kita akan belajar tentang default route pada dynamic routing ini, karena di MikroTik 2, 3 dan seterusnya ini tidak punya default route. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik pertama. Kita ketikkan routing OSPF instance print. Di sini ada distribute default never.
Artinya default root-nya ini tidak didistribusikan ke mikrotik lain ya teman-teman. Sekarang kita akan mengkonfigurasikannya agar semua mikrotiknya mendapatkan default root secara otomatis. Oke, kita ketikkan routing OSPF instance set distribute default. Sebenarnya ada dua yang harus kita bahas, tapi di sini kita akan bahas dulu yang if installed as type 1. Jadi kita ketikkan routing OSPF instance set distribute default if installed as type 1, numbernya 0 ya teman-teman. Selesai. Sekarang kita cek di mikrotik 2 apakah sudah mendapatkan default rootnya atau belum. IP root print. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk 000 nya. Sekarang kita cek juga di mikrotik 3. Ini sudah ada juga. Kemudian di mikrotik 4 kita cek. Oke, sudah ada juga. Dan terakhir di mikrotik 5. Nah, berhasil ya teman-teman. Semuanya sudah ada untuk default root-nya secara otomatis. Oke, berarti semua mikrotik ini sudah bisa internetan. Kita coba tes ping ke Google, yaitu ping 8888. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi semua mikrotiknya itu sudah bisa internetan. Sekian video tentang dynamic routing OSPF dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.